terkait dengan pembangunan sumber daya manusia di bidang kesehatan, pendidikan, juga di sektor ekonomi, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan penguatan kapasitas sosial. Maka dari prioritas-prioritas itu ada beberapa program dan kegiatan pembangunan yang di 2 tahun terakhir, tahun ini, tahun lalu, tahun ini dilaksanakan di distrik Naikere. Yang menjadi beberapa prioritas yang sudah terlaksana di distrik Naikere itu pertama dalam rangka mengurangi angka stunting, kemiskinan ekstrim, maka program prioritas Bupati dan Wakil Bupati itu pembangunan rumah rakyat. Tahun ini ada 2 yang tadi disebutkan oleh Bapak Distrik, dan salah satu dibangun di kota itu sebagai rumah singgah. Jadi nanti ada orang tua yang mau mengunjungi anak-anak yang sekolah di kota, di Wasior atau di sekitarnya, maka ada rumah singgah yang dibangun di Kampung Manopi. Itu di catatan BP4D itu sudah progresnya 100%. Nah ini nanti kami coba tinjau kembali lagi di lapangan. Dan 2 yang tadi disebutkan itu memang di catatan menjadi temuan juga di hasil monitoringnya tim BP4D, bahwa pelaksana proyek tidak mengerjakan di lokasi sasaran. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan satu di mana? Bertiga, kan? yang satu di 2 di Sikama, 1 di Manopi, tapi itu peruntukannya sebagai rumah singgah. Baik. Siapa yang bangun? Kontraktor siapa? Mohon izin Bapak. Yang di Sikama. Jadi Pak di Sikama CP Kariwaka. Direkturnya Iya, benar. CP Kariwaka, direkturnya Bapak Paris Marani dan Ari Gonzales Panggo. itu yang penerima Pak. Oh, itu yang penerima. Ya. Yang kontraktornya siapa? Kontraktornya di sini tidak ada nama, hanya nama CP saja. Kalau direkturnya ini anak Kariwaka sendiri Pak. Pak Marani. Iya. Itu yang Paris itu bukan? Bukan Pak, itu yang Penerima. Sudah nanti yang itu. Lanjut Pak. Iya, yang berikutnya pembangunan air bersih itu di Naikere sudah terlaksana. Lalu yang lainnya terkait dengan stunting dan ekstrim, maka diakomodir dalam penguatan jaminan sosial. Itu beberapa kegiatan. Dan di bidang infrastruktur ada pembangunan VISAT yang dilakukan di 3 kampung. Itu di sekolah, ada 3 sekolah, SD 2 dan SMP 1. Mungkin itu yang kami laporkan terlaksana di tahun ini. Untuk tahun depan juga masih berkisar di prioritas yang sama. Rumah rakyat hanya belum pasti ada berapa, nanti ditentukan kemudian setelah ada pembahasan. Yang berikutnya ada pembangunan atau penyediaan utilitas sekolah, itu di beberapa sekolah. Kemudian ada lagi tunjangan kepada para medis dan guru di daerah terpencil. Selain mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan infrastruktur yang tim usulkan ke provinsi dan ke pusat terkait dengan kewenangan ruas jalan. Nah ini nanti kami
kawal terus, yang pastinya teman-teman di PU yang mungkin lebih tahu sampai saat ini progresnya seperti apa. Jadi mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Dan terkait dengan penyampaian aspirasi dari masyarakat lewat Bapak Distrik tadi, memang menjadi catatan kita bersama bahwa persoalan terbesar yang perlu kita selesaikan adalah aksesibilitas, yaitu bagaimana penyediaan moda dan peningkatan ruas jalan. Ini menjadi prioritas untuk daerah, perlu menjadi perhatian, sehingga masyarakat ini bisa mempermudah mereka untuk akses ke kota dan barang dan lain sebagainya. Yang berikut juga masih juga berfokus pada pendidikan dan kesehatan, termasuk nanti ada penyediaan tenaga-tenaga guru kontrak yang sudah diakomodir di Dinas Pendidikan. Mungkin secara garis besar itu yang kami sampaikan. Jika nanti di ruang diskusi ada pertanyaan dari masyarakat, nanti kami memberikan ruang. Ya, demikian waktu saya kembalikan. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Dinas Pendidikan akan memberi bantuan berupa alat peraga, alat praktek IPA yang biasa disebut kit. Jadi di sini kami serahkan secara simbolis, ada beberapa paket yang sudah kami siapkan supaya anak-anak kita ini lebih gampang memahami pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Karena kalau tidak ada alat peraganya, biasanya anak-anak kita ini menghayal. Itu barang apa itu, Kak? Jadi kalau ada alat peraganya, maka anak-anak akan lebih mudah memahami. Sehingga pada saat ini kami serahkan bantuan berupa alat peraga IPA supaya dapat digunakan saat pembelajaran dalam sekolah, supaya anak-anak kita lebih dapat memahami materi pelajaran. Terima kasih. Kami berikan kesempatan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan. Ya, sebelum Dinas Pertanian. Untuk Dinas Pertanian ini berkaitan dengan stunting, maka pemerintah akan memberikan bantuan berupa beras 500 kg kepada 50 kepala keluarga, yaitu Sararti 18 KK, Wosimo 17 KK, dan Sararti yang di daerah distrik 15 KK dan Sararti 2 18 KK. Satu KK menerima 10 kg beras. Nah, ini untuk inflasi juga berkaitan dengan inflasi yang telah terjadi, maka pemerintah melalui Dinas Pertanian memberikan bantuan beras sebanyak 500 kg. Nah, kemudian untuk program kami di tahun ini untuk jagung, tadi setelah disinggung oleh Bapak Distrik bahwa jumlah kepala keluarga yang menerima kegiatan program unggulan dari pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian, yaitu pengembangan lahan pekarangan dengan prioritas jagung seluas 8,5 hektar untuk 38 KK dan termasuk Kampung Wosimo, ya. Kemarin kami sudah serahkan. Kami targetkan produksi di sini karena tahap pertama termasuk 4 distrik yang kemarin produksi di Kampung Wosimo dengan produksi paling rendah 1,2, maka sekitar 10,26 ton yang kita tadi sudah laporkan. Terima kasih. Ini luas tanam 8,5 hektar dari 38 KK dengan luas lahan 45 kali 50. Jadi 1 KK akan menanam dengan luas lahan 0,225. Nah, maka kita kalkulasi dengan 38 KK, maka luas lahan pertanian untuk jagung dan sayuran, ya, sayuran itu untuk distrik Naikere berjumlah 8,5 hektar. Maka kita kalkulasi produksi paling rendah, kita tidak hitung 0,4 karena kemarin sudah ubin oleh BPS yang mempunyai hak, itu kena 4,8. Ya.
Nah, untuk itu kami hitung paling rendah 1,2 ton, berarti kita produksinya berkisar sampai 10,26 ton, Pak. 1,2 ton per hektar. Iya, 1,2 itu paling rendah. Paling akan naik sampai 2. Nah, ini yang kita akan antisipasi produksinya karena standar nasional itu 4,4 sampai 5 ton per hektar. Dan kemarin sudah diubin di WEBI 4,8 hektar, 8 ton per hektar. Terima kasih. Naikere melalui Dinas Perindakop. Kepada Bapak Kepala Dinas, disilakan. Yang kami hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Dandim, Bapak Wakapolres, dan Bapak Kepala Distrik, atas nama pemerintah daerah telah menganggarkan bantuan modal usaha bagi OAP, orang asli Papua, yang padat pada Dinas Perindakop. Jadi di distrik Naikere ada pelaku usaha yang kami akan bantu OAP sebanyak 10 kakak yang kami akan bantu dengan masing-masing mendapat 2 juta rupiah. Dan proses pencairannya sudah masuk di rekening 10 pelaku usaha di Bank Papua karena kami bekerjasama dengan Bank Papua. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Luar biasa, pemerintah daerah Kabupaten Teluk Kundama kepada warga masyarakat distrik Naikere melalui Dinas Sosial. Kepada Ibu Kabit, silakan. Dalam keadaan sakit, saya akan melaporkan program pemerintah melalui Dinas Sosial tahun 2022 melalui Dinas Sosial. Kita untuk distrik Naikere kita telah menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT ekstrim kepada 169 kakak dengan jumlah dana Rp594.880.000 dan khusus untuk Kampung Wombu 21 kakak dengan nilai Rp73.920 yang telah disalurkan pada tanggal 26 November bersama-sama dengan Bapak Wakil Bupati. Dan pada hari ini kami akan memberikan bantuan Bapok untuk 30 kakak di Kampung Sararti yang akan diserahkan secara simbolis. Terus yang berikut Bapak, kami akan menyerahkan insentif hamba Tuhan untuk 3 pelayan di Kampung Wombu, Kampung Sararti sendiri dan 35 di atas, serta akan menyampaikan dan memberikan operasional sekolah minggu untuk 3 gereja. Mungkin itu saja, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Bupati, Wakil Bupati, dan kita sekalian, kami dari Dinas Lingkungan Hidup memberikan bantuan tanaman okulasi, alpukat, dan rambutan, serta tanaman endemik Wondama, yaitu buah hitam, sebanyak 50 pohon. Dan kemudian kami harapkan nanti masyarakat bisa tanam, karena khusus untuk tanaman okulasi ini kalau dirawat dengan baik 5 tahun Bapak Bupati itu sudah bisa berbuah. Saya sudah jadi contoh, saya tanam di Mawoi dan sudah menikmati hasilnya luar biasa. Tidak perlu panjat lagi, Bapak dan Mama Doran cukup berdiri di tanah, saya langsung petik hasilnya. Jadi mudah-mudahan pohon yang tadi sudah ditanam oleh Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan Bapak Dandim serta Waka itu, Bapak Wakapolres itu dijaga dengan baik, nanti Bapak Guru dan anak-anak bisa jaga. Mudah-mudahan jika Tuhan berkenan akan berhasil, dan juga tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bupati bahwa nanti akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Mungkin sedikit dari kami itu. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Itu informasi bantuan dari Bapak Bupati Teluk Kundama dan Bapak Wakil Bupati Teluk Kundama berupa beras 10 kg sebanyak 20 sak yang diperuntukkan kepada 6 jemaat yang ada di distrik Naikere, yaitu yang pertama Jemaat Zaitun Yawore, Zaitun Yawore. Kemudian yang kedua Jemaat Getsemani Wonggema. Kemudian yang ketiga Jemaat Nowerias Naikere. Osnowerias Naikere. Wesnawerias, benar ya? Wesnawerias. Tepuk tangan dulu kalau sebenar. Wesnawerias, siap. Kemudian yang keempat untuk Jemaat Paulus Petrus Wombu. Yang kelima untuk Jemaat Juwaire Mamba Undurara.
Kemudian yang keenam untuk jemaat Firdaus Oya. Tolong tepuk tangannya mana? Baik, kita akan saksikan bersama penyerahan bantuan oleh Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Dandim, dan juga Bapak Wakapolres kepada penerima-penerima yang telah ditunjuk, baik dari perwakilan dari Dinas Pendidikan, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas Perindakop, dari Dinas Sosial, Lingkungan Hidup tadi izin sudah semua ya? Oke. Kalau lingkungan hidup semua tadi sudah dibagikan. Jadi untuk 4 bantuan dari 4 dinas tersebut, kemudian yang kelima bantuan dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Mohon untuk disediakan di depan. Kebetulan Bapak Pendeta, Bapak Guru Injil ya, dan setelah minggu hari ini apa yang dari pemerintah bisa disampaikan walaupun mungkin nilainya tidak terlalu besar dibandingkan dengan kewajiban atau tanggung jawab dengan luas wilayah pelayanan yang sangat besar, tapi saya pikir kalau ini diterima dengan tulus, juga memberikan hati tulus pemerintah dengan hati tulus dan didoakan pasti akan Tuhan memberkati berlipat-lipat kali. Saya serahkan kepada Bapak nanti beberapa waktu saya akan berdoa. Kiranya Bapak itu dapat menerima. Berapa tahun? Umur berapa tahun sekarang? Itu lama mengasuh. Mana senyumnya? Ada ini. Ada ini. Ya, ada. Oke, baik, terima kasih ya. Aduh ini 50 kilo. Ini simbolis aja 50. Tiket baik. Berikut Bapak tanggung jawab besar. Berkat besar. Tidak pakai itu. Tadi bukan pertanian ya, Mas. 2000 ya. Bapak terima. Mama tanya lagi. Ada yang harus dokter, iya. Kasih berdiri boleh, kasih berdiri. Asli disebut-sebut yang nah, Mama itu tawa. Senyum. Mana senyumnya? Ada ini. Ibu Bapak sekalian, para kepala kampung, kepala kampung, 6 kampung ya, di Distrik Naikere, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, Distrik Naikere, Bapak Pendeta, dan Guru Injil yang kami hormati. Pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena
kebaikan Tuhan kita boleh diantar sampai tiba di Wombu dengan baik, dan rencana dan pelaksanaan kunjungan kerja ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam hal pembinaan, tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dan salah satunya adalah duduk sama-sama di rakyat, dengar apa yang menjadi yang penting, dirasa penting untuk disampaikan kepada pemerintah. Kalau kita tidak ketemu, nanti ada hal yang tidak sampai, ya. Jadi tujuan kunjungan kerja ini adalah bagaimana kita bisa ada, walaupun waktunya singkat. Jadi nanti sebentar Bapak-Bapak, Pak Distrik mungkin perwakilan saja 1-2. Kalau ada hal yang kurang nanti dicatat saja untuk disampaikan, ya. Ya. Terima kasih laporan dari Bapak Kepala Distrik. Oh ya, saya lupa 2 lagi. Dan Pos Ramil Distrik Naikere dan Babin Kamtibmas Distrik Naikere. Mana Bapak dan 2? Bapak Babin. Ya, supaya kita kenal, ya. Pak Dan Pos Ramil dan Bapak Babin Kamtibmas, ya. Terima kasih. Ada telah. Dan Pos Ramil dan Pos Pospol, ya. Pos ya, Pospol. Saya sebut salah ya, Pos. Bicara cepat-cepat jadi. Ya, terima kasih atas kerjasama dengan semua pihak, baik pemerintah distrik, pemerintah kampung, tetapi juga dan Pos dan Babin Kamtibmas, sehingga tadi Pak Distrik sudah lapor bahwa ada hal yang mungkin sering terjadi tapi sudah kurang, ya. Sudah kurang, ini satu kemajuan untuk kita semua. Kemudian tadi Pak Distrik menyampaikan tentang pelayanan kesehatan khusus untuk Puskesmas Naikere. Saya sudah tinjau, Pak Wakil juga pasti sudah singgah lihat, ya. Ini sangat memprihatinkan sekali, fasilitas rusak banyak, ya. Pak dari Dinas Kesehatan adakah? Oh ya, Bapak Kabit nanti tolong karena sangat rusak. Tetapi memang kemarin kita pertemuan di Naikere Sararti itu ada yang bikin rusak, ya. Tolong kalau ada fasilitas pemerintah dijaga baik supaya suster mantri dong tinggal di situ bisa layani Bapak dorang. Tapi kalau rusak nanti mereka tidak bisa tinggal di situ, ya. Jadi ada hubungan timbal balik sama-sama antara pemerintah dan masyarakat, ya. Saya sudah tinjau. Akhirnya pelayanan di Puskesmas Naikere itu terpaksa suster dong naik turun, ya. Perawat nah datang pelayanan baru pulang. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa kita perbaiki supaya perawat bisa tinggal di situ. Kalau bisa sampai dengan kendaraan operasional yang tadi Bapak Distrik sampaikan, 1 untuk kesehatan, 1 untuk pemerintah distrik, ya. Mudah-mudahan bisa kita, ya. Ini bukan Bupati janji, tapi menjadi pemikiran, ya. Karena waktu saya sampai di situ, suster dong pakai motor saja, baru motor besar lagi. Mana motor yang, ya motor yang macam sana warna hijau itu. Itu yang suster dong pakai datang melayani sih, luar biasa. Ini perempuan, iya naik motor tinggi itu lari datang pelayanan dan kembali lagi. Ya, yang mana yang pakai motor besar? Suster namanya siapa? Bidan Selvi Rumbiak, ya. Iya, terima kasih. Bisa, ya, berapa apa? Pakai motor besar asalnya berubah jadi laki-laki. Iya, terima kasih. Saya lihat sendiri bagaimana para perawat dan bidan melayani masyarakat sini, ya, dari rumah ke rumah, ya, dari rumah ke rumah. Ini menjadi catatan kita semua untuk memberikan perhatian. Kemudian tadi Pak Kepala Distrik juga ada menyampaikan tentang Pustu Wombu. Kemarin kami di Sararti juga mereka masyarakat mengusulkan untuk Pustu Sararti. Jadi kalau kita masuk sebelah kiri itu ada bekas rumah panggung, itu dulu kios. Dan waktu TMMD tahun 2013 itu tentara ada berapa, ya? Sekian puluhan tambah pegawai pemberdayaan, jadi 1 kali kita belanja 1 hari kios habis. Ya, bagaimana Bapak PT Kepala Kampung Nurara, ya? Pak Aseo, oh ya, Pak Aseo ini. Dulu kita, ya, tidur di situ, 1 kali belanja langsung habis barang di kios. Tempat itu yang diminta untuk
dibangun pustu. Menjadi catatan untuk Bapak Kabit ya. Nanti informasikan untuk ya jagung dan tanaman lain dari DLH ya, dari pertanian ya, dari pertanian. Bapak sekalian, pemerintah sedang berupaya untuk bagaimana masyarakat memperoleh pendapatan. Pendapatan itu yang kita fokus dengan tanam jagung. Kita fokus lagi, bilang apa bahasa fokus, bahasa tiara ini bilang apa ya? Perhatian khusus. Perhatian lebih khusus untuk satu saja, jagung. Jagung yang nanti kalau masyarakat sudah tanam berhasil, bagaimana Kadin Perindak? Masih mampu? Ya, kita harus berupaya ya, walaupun memang kita menyadari ada kekurangan, nanti sama-sama kita pikirkan untuk bagaimana mengantisipasi overproduksi yang sedang ada sekarang ya, ada saat ini ya Pak Kadin Pertanian ya, sudah overproduksi ya, ya overproduksi. Sebenarnya bisa juga tapi karena overproduksi tapi kurang juga karena ada naik harga beli, jadi itu menjadi perhatian. Dan terima kasih kepada Kadin DLH yang tadi kita sudah tanam rambutan dan alpukat. Ini okulasi nih tadi Bapak Kadin bilang 5 tahun, tapi sebenarnya 3 tahun sudah bisa, terutama rambutan 3 tahun sudah bisa. Jadi nanti mudah-mudahan 2000 tahun depan atau 2024 Pak Wakil kita datang lagi ya, Bapak Kepala Sekolah. Pak Guru, jaga baik-baik ya, 4 pohon ini 2024 Pak Wakil kami datang dengan Pak Kapolres dan Pak Dandim, kami lihat sudah tinggi ya. Dan yang di masyarakat ya, mudah-mudahan rambutan bisa berbuah. Alpukat saya belum lihat, tapi kalau rambutan 3 tahun pasti sudah berbuah ya. Dan kalau ini berbuah berarti pasti yang masyarakat tanam berbuah. Itu surprise dari PU. Ya, saya juga tadi kaget ya, karena saya barang itu sudah menyebar seluruh. Saya dan Pak Wakil ya, maaf, bersama Pak Wakil kami atur barang ini menyebar seluruh distrik, walaupun sedikit ya. Tapi bukan naik kiri saja, ada beberapa kampung juga mereka atur ikut maunya tahun depan tidak. Yang begitu tidak boleh dikasih pekerjaan lagi ya, kecuali rumah singgah di Manopi. Itu kita toleransi ya, karena untuk masyarakat turun dari sini ada tempat untuk mereka tinggal ya. Tapi yang dibangun pindah lokasi sebenarnya tidak boleh. Terima kasih laporan dari Bapak Kepala Distrik, Bapak Kampung Dorang, kami minta maaf. Ini menjadi catatan kepada kami supaya kita perhatikan. Nanti ingat ya, saya minta nama rekanannya dengan nama direktur, nama CP dan nama direktur. Tidak boleh pindah-pindahkan tempat. Kalau itu mending tidak suka satu kali ya. Karena kita atur untuk masyarakat ya. Ya, itu kemudian saya secara khusus Bapak Kepala Distrik ada menyampaikan tentang Jalan Udara Urere, tapi saya PU tolong nanti kita urus sama-sama. Saya memang ini bukan kewenangan kita ya, ruas provinsi, tetapi kalau bisa ambil data nanti balik ini kalau ada waktu foto di bagian-bagian yang susah-susah gitu. Dari ujung aspal sampai ke Sarati itu perkiraan sekitar 6 kilo. Tadi sekitar 5 kilo 800. Asal saya 6 kilo. Saya namakan jalan itu Jalan Gementar. Iya. Bapak udah rasa juga toh, ibu-ibu rasa juga toh. Kok badan bikin-bikinin sampai dari. Iya, saya namakan jalan itu Jalan Gementar ya. Kalau bisa dari catatan kita untuk membantu, karena percuma ibu tadi dapat modal usaha, tapi hasil yang dikerjakan tidak sampai ke kota atau lambat sampai di kota. Kalau dendeng tidak apa-apa, masih bisa lama, tapi kalau sayuran kasihan ya. Jadi memang bukan kewenangan kita. Bapak Kampung Dorang yang dari Manokwari sampai ke Wasior itu kewajiban provinsi.
Ya, tapi kalau kita tidak pergi bicara, nanti mereka lupa. Karena semua kabupaten minta juga. Jadi kita mesti terus tempel mereka di provinsi supaya ingat-ingat kita. Jadi itu terkait dengan usulan Bapak Distrik dan Jalan Kementar, termasuk yang ke sini. Ini kampung yang lama, kampung yang tertua di sini, Kampung Wombu. Sebetulnya ini pindahan dari beberapa kampung ya. SD mana SD? SD ini namanya SD Kukuyeda. Kampung Kukuyeda ada jauh dari sini. Tapi karena dulu kita pindahkan dari Kukuyeda ke sini, nama SD-nya sudah punya nomor induk sekolah di Kementerian Pendidikan, masih kecamatan ini. Kita pindahkan karena di sana terlalu jauh ya, terlalu jauh. Masih kecamatan. Sama Bapak Camat itu Bapak Yomi dan Bapak Yomi. Itu sekolah ini kita pindahkan dari Kukuyeda ke sini, ke Wombu, karena ini yang terdekat untuk pelayanan. Kemudian Bapak Kepala Distrik, Bapak Kabupaten Jari, Bapak dulu yang tugas di sini kepala sekolah, termasuk Bapak Layaba. Bapak Layaba sangat setia sekali tugas di sini. Walaupun waktu itu harus dengan longboat sampai di kali baru jalan kaki ke sini. Nah, itu kami maksud pegawai kecamatan ya, itu yang kita lakukan ya. Saya pernah jalan kaki dari sini sampai kilometer 38 karena tidak ada kendaraan, bersama dengan Bapak Julius Torei Garnisun. Di Wondama kita kenal dengan nama Garnisun ya. Dari sini, masa kecamatan, dari sini jalan kaki sampai Sararti. Sampai Sararti ya. Ya. Sampai Sararti, di tengah sini ada kilometer 35, base camp di situ. Cuma singgah minta air minum, terus jalan lagi sampai di Sararti. Waktu masih sebagai staf kecamatan. Ya, susah-susah dulu, sekarang terjawab, walaupun jalan Kementar, tapi paling kurang ada kendaraan bisa sampai ya. Itu saya tidak bicara hal baru, kita responnya apa yang ada supaya langsung terjawab saja. Kemudian Kamtimas berjalan baik. SMA ini yang ya pengaruh negatif. Ini Bapak Distrik nanti, Bapak Wakil Bupati nanti kita cek asrama itu ya. Asrama. Ya, yang di depan itu Bapak Dela nanti coba kita atur asrama di depan itu. Kalau bisa kita selesaikan supaya anak-anak dari sini bisa ada situ migrasi. Kalau tidak salah miring belakang SMA. Ini miring belum ada. Tapi ada satu rumah besar, Bapak Kampung punya rumah besar situ yang mereka tinggal di situ. Di belakang SMA itu ada untuk miring yang kita pemerintah sudah bangun, itu yang di depan jalan depan yang sekarang ada sedikit tarik-menarik, mudah-mudahan kita bisa urus. Yaitu dari BP4D terkait dengan ke stunting ini, Bapak dan Mama dorang anak-anak yang kurang gizi. Jadi mereka wajibkan oleh pemerintah harus kasih makan. Sebenarnya di sini mau bilang ini makan apa, rusa, daging semua ada. Jadi ikan bagaimana? Agak gampang kan, susah. Dulu kan Wombu gampang, tapi sekarang mungkin susah apa? Habis ini aki dengan putus jalan terus jadi ya. Tidak boleh, kasihan, lo jaga baik itu supaya ada ikan buat anak-anak dorang. Ya. Saya bilang aki karena saya pernah dapati yang bawa aki strop ikan di kali. Ya. Jadi kalau bisa dijaga supaya. Terus kemudian ya, kembali ke stunting, itu anak-anak kurang gizi, sehingga sama-sama pemerintah lagi kerjasama untuk bagaimana kita berikan makan yang baik. Yang sudah terlanjur sulit. Bagaimana Bapak Kabit, Bapak Kesehatan? Bapak mau kepala saya, mari di depan sini. Mari. Yang sudah terlanjur tidak bisa ya, tapi yang belum bisa kita benahi, kita urus ya. Yang sudah terlanjur gizi buruk, stunting ini. Stunting salah satu indikator pendek, jadi saya bilang mungkin saya juga stunting ke apa. Kalau palambe
overstunting. Apalagi Bapak Wakapolres. Kalau nomor baju XXL kah atau 3XL ya? Ya, bukan cuma itu ya, memang mama pendek jadi ya. Saya ikut mama jadi. Mama pendek begini sudah. Ya, saya bicara tadi mantri juga, Pak Kabit juga. Ya. Jadi itu ya hal-hal yang dilakukan. Tadi Pak Sekretaris menyampaikan tentang rumah. Kebijakan pemerintahan kali ini dengan Bapak Wakil, kita usahakan rumah permanen ya. Permanen karena salah satu indikator dari kemiskinan itu penilaian khusus untuk rumah, lantai tanah, lantai papan, lantai nisasi. Lantai nisasi itu apakah tembok, lantai tembok saja atau keramik. Kebijakan rumah masa pemerintahan saya dengan Bapak Wakil Bupati, walaupun tahun pemerintahan pendek dan anggaran tidak terlalu besar, tapi kita upayakan membangun rumah permanen untuk masyarakat. Dari tipe 36 kita naikkan menjadi tipe 45. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan. Kalian hadirin yang saya kasihi, saya tidak banyak bicara ya karena waktu cepat berputar. Saya langsung saja mau tanya kepada kamu 4 orang ini, atau mungkin ada lain yang tidak pakai dinas kan? Ini pejabat. Oh ya. Yang definitif yang mana? Yang kepala kampung definitif. Oh ya. Ya. Kalau dua ini PRT, penjabat. Yang desa baru kah? Desa lama. Berarti belum pemilihan. Satu sekarang. Ya, dulu. Saya mau tanya, kamu jawab kan? Dana desa tahun 2022 kamu pakai bangun apa? Coba. Saya baru diangkat Oh. tahun 2020. Tahun berapa? Tahun 20 kemarin. Tapi sempat pegang uang desa, dana desa. Saya waktu itu tidak terkait. Oh. Uang bu? Oh, kepala kampung apa? Dari Wombi. Wombu. Karena Kusimo. dari Wosimo. Iya. Karena Pak Desa meninggal itu belum ada Pak Desa yang diganti. Kita pakai PRT PRT. sampai 2 tahun. 3 tahun itu. Wah, 3 tahun sih, tapi harus pegang uang. Harus uang. Saya belum tergolong ke dalam uang-uang yang ada sampai saya sudah dilantik. Kemarin baru saya tergolong di dalam. Kalau yang lain, PLT 2. Untuk tahun ini ada bak air di Oya. Oh ya, itu air gampang, tinggal bikin bak baru tarik ke situ. Yang satu Saya kepala kampung ini orang. ya. Saya mau sampaikan begini. Bapak desa melihat apa potensi yang di desa itu untuk mengangkat ekonomi masyarakat. Jadi dari desa jangan semua difokuskan untuk fisik saja, tapi bisa untuk pemberdayaan ekonomi rakyat di desa. Kenapa begitu? Karena kita di Gundama ini tergolong kabupaten yang miskin. Bukan miskin saja, tapi ada miskin ekstrimnya lagi. Oleh karena itu kita harus membuat dana-dana yang ada itu. Dana desa itu kan dana untuk pembangunan di kampung. Pembangunan itu bukan saja pembangunan fisik, tapi pembangunan ekonomi dan juga pembangunan mental. Jadi kalau kemarin sudah bangun infrastruktur kampung, besok-besok coba usahakan untuk bangun ekonomi. Ekonomi artinya misalnya di Wombu ini, lahan luas kosong-kosong tumbuh rumput. Bila masyarakat bikin kebun, kerja gotong royong, membuat kebun dan bikin kebun rakyat, kebun desa, pakai uang desa itu, beli bibit dan tanam. Nanti konsultasi kepada Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup.
mau bikin tanaman panjang, tanaman jangka panjang berarti konsultasi kepada lingkungan hidup dan juga pertanian juga ada bidang itu ya. Tadi dikasih contoh tanaman alpukat dengan rambutan. Itu tanaman yang memiliki nilai ekonomis kalau dia sudah berbuah. Kalau itu ditanam 3 tahun ke depan pasti orang naik cari buah-buah di sini. Memang kita harus sabar. Satu sifat kita orang Papua itu tidak sabar. Kita mau kerja hari ini, sore itu tidak berhasil. Itu yang susah untuk kita bisa maju cepat. Dan karena itu Bapak-bapak punya tanggung jawab bisa buat desa itu maju dengan pertanian. Bisa dong. Dan desa besok itu jangan bangun fisik lagi, bikin kebun rakyat. Nanti konsultasi dengan kepala dinas yang ada dan Pak Bupati juga dengan kami agar ada stimulan, ada bantuan-bantuan yang bisa kita berikan untuk membantu lagi supaya perekonomian di kampung itu lebih baik. Jangan kita dibilang miskin lagi. Miskin dan kekayaan yang ada di sekitar kita ini. Itu malu kalau orang luar bilang kita miskin. Ya, Mama, saya mau tanya Mama mengaku dan jujur. Tiap hari itu siapa yang kerja cari makan bawa ke rumah? Mama yang jawab, yang Bapak. Siapa bikin kebun, bawa hasil kebun ke rumah dan ke keluarga makan? Siapa? Mama ke Bapak? Mama toh? Ini pengakuan yang jujur. Kita orang Undawa dan orang ya Mairasi, kita semua ini. Kita orang-orang ini laki-laki itu suka dulu omong kosong aja di rumah. Betul atau tidak? Oh begitu, betul. Karaoke tanpa lagu, tanpa judul. Ya, baik. Terima kasih Mama. Ya. Jadi apa yang Mama sampaikan ini betul. Alkohol itu tidak bisa bikin kita maju. Ya, tidak bisa bikin kita maju. Kita begitu saja sampai mati. Karena uang yang kita punya itu pakai beli, tidak bikin apa-apa. Tapi kalau kita gunakan uang untuk membangun, untuk mengusahakan sesuatu yang berguna bagi kita, maka kita akan maju. Jadi tugas Bapak Desa semua, bina rakyat tidak boleh kenal dengan alkohol lagi. Lu beli di mana? Beli di Tandia kan? Atau ada foto di sini? Kuat di sana? Membeli di Tandia. Oh, beli di Tandia. Tapi ya tadi Pak Desi bilang Pak Kamtimas sudah baik. Mudah-mudahan baik terus ya. Tidak boleh ada yang menyanyi tanpa judul ya. Apalagi kalau menyanyi sampai ramai terus naik, ganggu orang pu mama, ganggu orang pu anak, tidak boleh. Itu pengaruh kan negatifnya di situ. Kalau kita tidak mau, itu sopan sekali, hormat orang sampai. Tapi kalau mabuk, kok siapa? Nah ini yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Bapak kalau dengan kondisi itu terus, maka kita di Papua tidak akan maju. Ya, orang mabuk tidak bisa bangun Papua. Orang mabuk tidak bisa bangun Dama. Orang mabuk tidak bisa bangun Nekere, tidak bisa bangun Gombe. Betul kan? Betul. Ya, terima kasih. Demikian. Salam. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Wakil, Bapak Kapolres, Kepala OPD, serta Pak Distrik, Kepala Kampung dan tokoh masyarakat, tokoh adat. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya
Letnan Kolonel Infanteri Sairi. Nah, saya sebagai Dandim 1811 Peradaban Teluk Undama. Ya, ini sesuai permintaan dari Pak Bupati dengan Pak Wakil ya pada saat peresmian kemarin. Nah, ini lagi sedang kita ajukan proses perubahan nomenklatur. Nanti akan turun. Nah, setelah itu kita sesuaikan papan nama yang tertera di kantor Kodim ini. Nah, seperti itu. Dan kemarin tanggal 25 Oktober 2022 Kodim 1811 Peradaban telah diresmikan ya, dan sudah berfungsi. Nah, untuk diketahui oleh hadirin semua bahwa Kodim 1811 Peradaban saat ini terdiri dari 2 koramil organik, yaitu koramil 181101 Wasior dan koramil 181102 Windesi. Rencana tahun depan akan diresmikan koramil 181103 Teluk Dweri. Mudah-mudahan tahun berikutnya akan diresmikan, termasuk di Naikire. Sedangkan untuk di Naikire, untuk status lahan, kita sudah disiapkan lahan, tapi izin informasi belum diselesaikan. Ya, kalau kita nggak usah dibayar, bisa nggak? Siap dan ya, mudah-mudahan segera nanti kami usulkan. Jadi pengusulan tersebut setelah pentahapan lahan siap ya, setelah lahan siap baru kami usulkan. Kalau lahan itu belum selesai ya kami nggak berani mengusulkan. Kodim 1811 saat ini di samping 2 koramil organik, kita juga mendapat perkuatan yaitu 5 pos koramil persiapan, yaitu di Naikire, Rasiai, Kuriwa Mesa, Teluk Dweri dan Lumberpon. Nah, untuk tahun depan kalau tidak salah rencana minggu pertama Januari, khususnya di distrik Naikire ini nanti akan diganti oleh Satgas Yonif 407 dari Jawa Tengah. Kekuatan 1 peleton ya. Nanti mohon kepada Pak Bupati untuk mendukung. Kalau bisa nggak usah geser-geser lagi, tetap di kantor distrik ya. Kantor distrik. Cuma kelemahan di situ tidak ada air bersih Pak. Jadi sementara anggota yang Satgas di situ itu mengandalkan air hujan. Takutnya nanti rontok semua giginya ini. Rekan-rekan kita itu. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan. Terus yang terakhir saya sampaikan bagi putra putri ibu bapak kalau berminat mengabdikan diri kepada TNI Angkatan Darat, nah nanti silakan dikomunikasikan sehingga kita siapkan dari awal. Demikian, terima kasih, selamat siang. Ya, yang terhormat Bapak Bupati, Wakil Bupati, Pak Dandim 1811 Peradaban, Bapak Ibu Kepala OPD atau pimpinan OPD, Bapak Kepala Distrik, semua warga masyarakat yang sempat saya sebut nama satu persatu, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pendidik, Ibu Silvia ada di situ tadi ya. Saya ketemu di Ron, saya pikir tugas di Ron padahal luar biasa tadi Pak Bupati sampaikan. Terima kasih ya tokoh-tokoh dari kesehatan yang mengabdi tugas dan tanggung jawabnya untuk masyarakat luar biasa. Singkat saja saya sampaikan, Bapak Bupati beberapa waktu lalu ini jalur tempat dari Napire ini kan untuk miras ini kan jalur ini paling besar ini untuk dibawa masuk ke wilayah kita ke Mondama. Kemarin ada kita tangkap itu lumayan banyaknya dari teman-teman dari pos. Tapi saya bilang kalau begini saya belum puas dengan Bapak Kapolres. Kalau sudah tangkap sebanyak ini kemungkinan yang lolos itu sudah semakin banyak yang tidak bisa terhitung jumlahnya. Terima kasih Pak Distrik. Mohon maaf saya mau izin tanya jumlah penduduk sini berapa Pak? Di distrik Naikire? 1.400? 1.435. Kalau di distrik ini kemarin 2.363 kalau tidak salah. Teluk Dweri. Terus ini 1.000 lebih ya. Ya, dengan jumlah anggota kita TNI Polri di sini baru Pospol. Dengan satu Kapospol, anggotanya 4 atau 5? 5. Ya. Hati-hati, saya selalu cek itu tuh keberadaan itu tuh di pos. Dan jangan berminggu-minggu di kota, beberapa hari saja di sini. Ini kayaknya lengkap karena mungkin kita mau datang jadi.
Tapi tidak ya Pak Distrik, minta maaf. Sekalian saya titip rekan-rekan kita dari TNI maupun Polri yang ada di sini, ingat sinergitas TNI Polri terus dengan masyarakat, dengan kepala distrik, jangan menyakiti hati masyarakat selama bertugas di sini. Selalu laksanakan, ini kan ada kalender Kamtimas, rekan-rekan TNI dan Polri dibantu Pak Distrik, berikan sport. Ini menjelang Natal Tahun Baru ini biasa barang itu yang tadi Ibu tunjuk di botol itu banyak nanti dia beredar dari nabire, barang yang digantung dari yang diiris-iris juga itu banyak nanti. Nah, dengan kehadiran tadi disampaikan Pak Distrik, apresiasi bahwa sudah agak mereda. Luar biasa kalau memang seperti begitu. Hati-hati jangan sampai anggota juga terlibat duduk minum dengan masyarakat, mabuk sama-sama yang tidak ada ujungnya dan tidak ada habisnya. Nah, kita menyambut Natal Tahun Baru ini nanti dengan baik, bukan dengan miras baru masyarakat itu gembira, tetapi menyambut dengan tanpa miras itu malah lebih baik. Tadi Pak Bupati, Pak Wakil sudah sampaikan, semua yang terpengaruh atau selalu hanya minum mabuk tidak bisa membangun daerah ini. Saya pikir itu mungkin yang saya sampaikan. Sekali lagi Pak Distrik, dengan jumlah penduduk yang begitu banyak, jumlah anggota kita yang sedikit ini 1 banding berapa itu kalau dibandingkan. Tidak bisa untuk kita menangani seluruh warga masyarakat yang ada di sini dengan jumlah anggota untuk menangani kasus-kasus tindak pidana. Saya sampaikan satu, saya lupa. Rekan-rekan nanti ingat, Babin Kamtimas dikedepankan RJ, Restorasi Justice. Apabila ada masalah-masalah yang terjadi tengah masyarakat, dibantu dengan Pak Distrik, Bapak Kepala Kampung, tolong dibantu. Apabila terjadi permasalahan yang dua belah pihak mau menyelesaikan secara kekeluargaan, bisa diselesaikan. Ada pengecualian, kemungkinan mungkin kasus pemerkosaan, kasus pembunuhan, ya itu tidak bisa, itu harus diselesaikan secara aturan hukum. Saya pikir mungkin seperti begitu. Terima kasih. Tuhan memberkati kita dalam seluruh pekerjaan apapun yang kita lakukan. Shalom. Mana senyumnya? Ada ini. Haleluya. Baik, terima kasih.